Kurnia, konselor laktasi. Prinsip pemberian ASI itu dimulai sedini mungkin, eksklusif selama 6 bulan, diteruskan sampai 2 tahun dengan makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan. Ternyata pemberian ASI ini memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang yang optimal, yaitu ASU, ASI, dan ASA. Hubungannya apa ya? Coba kita bahas dulu tentang ASU. Itu apa sih artinya? ASU itu adalah kebutuhan fisik dan biologi seorang anak seperti sandang, pangan, dan papan. Itu adalah nutrisi dengan nutrisi yang bergizi seimbang lengkap, kemudian juga kebutuhan kelengkapan akan imunisasi, kebersihan tubuh, serta dengan lingkungan juga, dan juga pakaian, rekreasi, hiburan seorang anak. Maka komponen-komponen ini adalah komponen-komponen ASU. Nah, untuk nutrisi itu sebenarnya sudah harus dipenuhi sejak anak masih di dalam kandungan. Mengapa pentingnya seorang ibu hamil itu untuk makan makanan yang bervariasi, bergizi seimbang lengkap, karena menunjang juga untuk ketika anaknya telah lahir. Dan ketika anak telah lahir, maka kita penuhi nutrisinya dengan air susu ibu. Kita tahu bahwa air susu ibu ini adalah gizi yang paling lengkap, paling sempurna, dan juga paling mudah dicerna oleh pencernaan bayi, khususnya di 6 bulan pertama. Nah, untuk imunisasi, anak perlu diberikan imunisasi dasar lengkap agar terlindung dari beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi tentunya. Untuk kebersihan, ini mutlak ya mams. Untuk kebersihan, makanan, minuman, lingkungan, itu kita jaga dan kita proteksi untuk anak kita. Lalu bermain, aktivitas fisik ataupun tidur itu juga sangat diperlukan ternyata, karena aktivitas ini akan merangsang hormon-hormon pertumbuhan, nafsu makan, merangsang metabolisme, karbohidrat, lemak, serta protein, merangsang pertumbuhan otot, tulang, dan merangsang perkembangan. Lalu pelayanan kesehatan ini diharapkan untuk setiap orang tua rutin menimbang anaknya setidaknya minimal 8 kali dalam 1 tahun. Dan jangan lupa untuk vitamin A itu bisa didapatkan di bulan Februari dan bulan Agustus, serta pelayanan kesehatan lainnya yang rutin dilakukan kepada anak kita. Nah, itu tadi ASU. Bagaimana dengan ASI? ASI ini adalah kebutuhan kasih sayang dan emosi. Nah, pada tahun-tahun pertama kehidupan, bahkan sejak dalam kandungan nih mams, anak itu mutlak memerlukan ikatan emosional, serasi, selaras dengan orang tuanya. Kita bisa menciptakan sentuhan-sentuhan ini, menciptakan rasa nyaman, aman kepada anak kita dengan cara kita melindungi. Nah, diperhatikan minatnya, keinginannya, pendapatnya. Dekapan kita ini tentu saja membuat anak menjadi nyaman. Ketika menyusui, tentu saja semakin intens dekapan antara ibu dan anak, karena perlu posisi dan perlekatan yang sesuai ketika menyusui, yaitu perut ibu, perut bayi itu harus menempel. Maka ini semakin membuat anak menjadi lebih nyaman. Itulah mengapa akan meningkatkan ASI, kebutuhan kasih sayang dan emosi dari si anak ketika menyusui. Kemudian kebutuhan stimulasi ataupun ASA. Anak perlu loh mams distimulasi sejak dini, bahkan dia masih bayi di awal-awal kelahirannya, karena ini akan meningkatkan kemampuan nanti ketika dia besar, yaitu sensorik, motorik, emosi, sosial, bicara, kognitif, kemandirian, bahkan kreativitas dan kepemimpinan si anak, baik moral maupun spiritual. Nah, jadi ada fenomena nih mams, ketika kita memberikan rangsangan ataupun stimulus yang awalnya di dalam otak bayi itu miliaran sel otak dipenuhi sejak anak dalam kandungan usia 6 bulan. Bila ada rangsangan akan terbentuk hubungan baru, semakin sering, semakin banyak, semakin kuat hubungan antara si otak-otak tadi. Semakin banyak variasi, otak kanan dan otak kiri akan keseimbangan untuk mengembangkan multiple intelligence dan juga kecerdasan yang lebih luas serta tinggi stimulasi mental sejak dini. Nah, anak pun menjadi lebih mandiri, kosakata dan bahasanya pun akan menjadi lebih banyak dan anak pun menjadi lebih produktif. Nah,
Dari penjelasan ASU, ASI, dan ASA ini, ternyata ketika bayi menyusu secara langsung ke payudara mams atau direct breastfeeding, ini adalah stimulasi awal yang dia akan memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Pertama itu ASU, terpenuhi nutrisinya karena mendapatkan air susu ibu. Yang kedua itu adalah ASI, meningkatkan bonding antar ibu dan anak tentunya. Yang ketiga itu adalah asah, kebutuhan dari stimulasi, dekapan ibu, sentuhan ibu ketika menyusui, mendengarkan suaranya, kemudian juga ada tatapan mata ibu. Ini akan merangsang semua indera yang ia miliki. Jadi ini adalah stimulasi dini yang akan meningkatkan refleks serta motorik anak. Diharapkan akan merangsang perkembangan dan struktur-struktur otaknya itu sehingga lebih optimal. Jadi menyusui adalah jalan yang paling terbaik ya mams untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, yaitu ASU, ASI, dan ASA. Jangan lewatkan momen penting ini, susuilah bayimu 2 tahun atau lebih. Semoga bermanfaat. Terima kasih.